A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan kisah Zubair bin Al-Awwam. Untuk ini pada bagian yang kedua. Diawali dalam bagian kedua yang ini adalah peristiwa perang Ar-Raji. Setelah perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan 10 orang sahabat, diantaranya Khubayb bin Adi, untuk berdakwah di wilayah Ad-Dal dan Al-Qurah sesuai permintaan penduduk setempat. Khubayb adalah seorang laki-laki pemberani, banyak beribadah dan juga tekun. Tetapi ternyata orang-orang Ad-Dal dan Al-Qurah itu mengkhianati mereka. Orang-orang Quraisy mengetahui keberadaan para dai itu. Lalu laskar mereka mencegat dan menghabisi para dai utusan Rasulullah SAW itu di Ar-Raj'ah. Terjadilah pertempuran tidak seimbang di mana 10 pendakwah muslim melawan ratusan orang Quraisy bersenjata lengkap. Gugurlah 8 orang muslim, sedang Khubayb ditawan bersama Zaid bin Ad-Dasinah. Zaid dihukum gantung oleh Safwan bin Umayyah yang ayahnya mati di perang Badar. Sedangkan keluarga Haris bin Amir lalu menyalib Khubayb di batang pohon kurma di Tan'im, di luar pagar kota Mekah. Khubayb ini yang membunuh Haris dalam perang Badar, hingga keluarga Haris bertekad menuntut balas. Mereka lalu membunuh Khubayb dengan anak-anak panah mereka. Tubuh Khubayb dibiarkan di tiang gantungan. Berita terbunuhnya Khubayb dan teman-temannya akhirnya terdengar oleh Rasulullah SAW dan meminta agar tubuh Khubayb diambil dari tiang salib dan dibawa ke Madinah. Siapa di antara kalian yang bersedia membawa jasad Khubayb dari tempat gantungannya, maka ia akan memperoleh pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Zubair segera bangkit seraya berkata, "Saya wahai Rasulullah, dan saya akan berangkat dengan sahabat saya Miqdad bin Amru." Zubair segera berangkat menuju ke tempat mayat Khubayb yang dijaga oleh 40 orang laki-laki Quraisy. Zubair segera menghampirinya tanpa memikirkan risiko berhadapan dengan mereka, dan lalu secepat kilat melepaskan mayat itu dari tali-tali yang mengikatnya. Khubayb segera dinaikkan ke atas kuda yang lalu dipacunya untuk menghindari kejaran para penjaga. Dan ketika para penjaga melihat perbuatannya dan tidak mengejarnya, Zubair berteriak kepada mereka, "Saya adalah Zubair, dan bersama sahabatku adalah 2 ekor singa kuat. Bersiaplah kalian untuk bertarung keras dengan kami, atau menyingkirlah dari kami, sebab tiada jalan lain untuk mengambil mayat ini." Para penjaga itu lalu memutuskan untuk tidak meneruskan pengejaran. Satu persatu berbalik dan kembali di posisi semula. Zubair dan Miqdad pun selamat sampai di Madinah, membawa mayat sahabat yang mulia Khubayb bin Adi. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Sungguh para malaikat mengagumi kedua orang sahabatmu ini." Sedangkan di perang Khandaq, jihad Hawari Rasulullah ini tidak berhenti. Gelora jihad itu berpindah lagi pada perang Al-Azab, perang Khandaq. Pada masa perang ini Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang dapat memberikan kepada kami berita keadaan Bani Quraidah?" Zubair menjawab, "Saya." Ia pergi menunggang kuda, mengikuti orang-orang musyrik, lalu kembali membawa berita tentang Bani Quraidah. Nabi SAW sekali lagi mengulang ucapan luhur beliau tentang Zubair bin Al-Awwam. "Setiap Nabi mempunyai hawari, dan hawariku adalah Zubair." Dalam perang Khandaq juga demikian. Zubair bertempur sangat patriotik di barisan laskar yang mempertahankan Madinah. Sementara ibunya Safiyah meski tidak turut bertempur, dengan berani ikut pula melumpuhkan seorang mata-mata Yahudi yang menyelusup ke dekat benteng perlindungan dijaga oleh Hasan bin Sabit. Hasan adalah penyair Ansor yang sudah buta matanya. Ketika para sahabat mengetahui hal itu, mereka berkata, "Ini tidak mengherankan sebab wanita itu adalah Safiyah binti Abdul Muthalib yang menyandang kemuliaan sang penunggang kuda pemberani Zubair bin Al-Awwam." Usai perang Khandaq, Zubair juga turut serta dalam perang Khaybar untuk membersihkan kota Madinah dari orang-orang Yahudi.
lalu berlanjut ke penaklukan Mekah dan juga perang Hunain. Kabilah Hawazin mendengar bahwa Rasulullah SAW berangkat dari Madinah. Mereka beliau hendak menyerang daerah mereka. Oleh karena itu mereka berkumpul akan menghadapi beliau. Tiba-tiba terdengar berita bahwa Rasulullah SAW mengarah ke Mekah dan Allah mengaruniakan kemenangan kepada beliau atas kota Mekah tanpa perlawanan. Oleh karena itu mereka takut bahwa beliau akan ke sana untuk memerangi mereka. Para tokoh Bani Hawazin dan Bani Thaqif kemudian berunding. Mereka berkata, Muhammad sudah siap menyerang kita. Tiada lagi halangan baginya untuk menghadapi kita. Menurut pendapat kami sebaiknya kita menyerangnya sebelum ia menyerang kita. Mereka bersepakat. Seketika itu juga mereka berkumpul dan menghadap Malik bin Auf bin An-Nughri. Ketika itu Malik telah mengumpulkan semua sarana untuk menghadapi kaum muslimin. Ia menitipkan harta, istri dan anak-anaknya kepada warga yang tak ikut berperang agar bisa berkonsentrasi dalam peperangan. Maka pada hari besar itu Zubair berperang sebagai seorang pahlawan sejati. Ia meletakkan anak-anak panah di bahunya, mewarnai kepalanya dengan warna merah, serta memukul-mukul di medan tempur sehingga pasukan berkuda saling berlarian. Hingga ada seorang musyrik yang mengenalinya. Orang itu Zubair bin Al-Awam. Lelaki itu lalu bersumpah atas nama berhala Lata, benar-benar kami akan menghajar kalian, hati-hati kalian. Meski awalnya sempat terdesak, pasukan muslimin akhirnya berhasil memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin. Malik bin Auf selaku kepala kabilah Hawazin lantas berupaya menghibur kembali tentaranya yang sudah tercerai-berai. Ia membuat markah di sebuah tempat dan melakukan persiapan hendak menyerang kembali pasukan muslimin saat hendak pulang ke Madinah. Tapi Zubair terus maju, menikam banyak tentara musuh dengan anak-anak panah sehingga mereka menyingkir dari hadapannya, bahkan dari medan pertempuran. Peperangan pun dimenangkan kaum muslimin. Muslimin memperoleh harta rampasan perang dalam jumlah banyak. Dia menyambar ke sana kemari sampai peperangan berakhir dengan kemenangan. Zubair juga mengerti apa yang menjadi tujuan orang-orang kafir itu. Ia berangkat seorang diri menghadap Malik bin Auf, pimpinan mereka, lalu menghajarnya habis-habisan dengan pedangnya dan memporak-porandakan pasukannya, menghalau mereka ke jalan lain sehingga menjamin keamanan jalan pulang pasukan Islam. Atas keberanian Zubair ini maka kaum muslimin dapat pulang ke kota Rasulullah SAW dengan aman. Tetapi apakah perang Hunain itu merupakan akhir jihad bagi Zubair bin Al-Awam, hawari Rasulullah SAW dan orang yang termasuk salah seorang dari 10 orang yang terjamin masuk surga? Jawabannya tentu tidak. Perang Yarmuk. Perang Yarmuk terjadi pada tahun ke-13 Hijriah atau 636 Masehi di Syam, tepatnya di lembah Jordan. Bertindak sebagai panglima pasukan Islam adalah Khalid bin Walid. Kekaisaran Romawi mengerahkan pasukan dalam jumlah sangat besar yang terdiri dari berbagai bangsa, dan Khalid pun berangkat dengan pasukan besar yang belum pernah dimiliki oleh orang pasukan Arab sebelumnya. Khalid berangkat dengan 36 bendera batalion. Dia menetapkan pembawa bendera utama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pembawa bendera sayap kanan adalah Amr bin As, di mana di dalamnya ada komandan besar Surahbil bin Hasanah. Pemegang bendera sayap kiri adalah Yazid bin Abu Sufyan. Untuk masing-masing kelompok pasukan berkuda kavaleri ditetapkan seorang komandan yang masing-masing akan mengatur komando pasukan di sayap kanan, kiri, dan tengah. Setiap kelompok batalion kavaleri ini berjumlah kurang lebih sekitar 1000 orang. Kemudian atas seluruh pasukan ditetapkan seorang panglima yang akan memberi pengarahan kepada mereka. Khalid mengangkat mantan pemimpin Mekah Abu Sufyan bin Harb sebagai komandan umum. Abu Sufyan maju ke depan menghadap ke arah kelompok-kelompok tersebut. Kemudian berkata, Allah, Allah, kalian adalah kebanggaan orang Arab dan penolong Islam, sedang mereka adalah kebanggaan Romawi dan membela kesyirikan. Ya Allah, hari ini adalah bagian dari hari-harimu ya Allah. Turunkanlah pertolonganmu kepada hamba-hambamu. Zubair bin Al-Awam termasuk salah seorang komandan yang berperan penting di dalam mencapai kemenangan di perang Yarmuk. Ia sempat terluka parah karena sabetan pedang musuh saat tengah gencar menyerang pertahanan musuh, memukulkan pedangnya dan mencerai-beraikan mereka sehingga berhasil memecah belah barisan musuh sampai ke ujung. Anak Zubair yaitu Urwah bin Zubair menuturkan posisi ayahnya dan peran sertanya pada hari besar sejarah Islam itu. Ketika masih kecil saya sering bermain-main dengan memasukkan jari-jari saya ke dalam bekas luka ayah saya itu.
Saya lakukan itu bersama adik saya, Abdullah, yang masih berumur 5 tahun. Lalu beliau menggendongnya di atas kuda bernama Dautal. Demikian luka serius itu sampai berlubang, sehingga anak-anaknya Urwah dan Abdullah suka bermain-main pada bekas luka di tubuhnya di saat beliau duduk-duduk mengasuh mereka. Bahkan heroisme Zubair bin Al-Awam sampai ke telinga Umar Ibn Khattab di Madinah. Lalu Umar mengatakan, Zubair adalah salah satu tiang dari tiang-tiang Islam. Demikianlah heroisme yang ia perlihatkan dalam satu medan perang ke medan perang lainnya, dari satu jihad ke jihad yang lain. Ia tidak berhenti sampai peperangan Yarmuk saja, tetapi Zubair juga meninggalkan bekas-bekas jihadnya di bumi Mesir, yaitu dari Fustat yang kemudian menjadi ibu kota provinsi Mesir setelah jatuh ke tangan kaum muslimin sampai ke benteng Babilonia. Tahukah kita apa yang terjadi di benteng Babilonia? Apa pula peran Zubair pada peristiwa besar itu? Inilah salah satu momen penting dalam hidup seorang laki-laki pemberani dan pahlawan sejati ini. Panglima Amr bin As berangkat untuk menaklukkan Mesir dan menyebarluaskan Islam di sana. Ia diperintahkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab untuk membersihkan negeri ini dari cengkraman Romawi. Apalagi diketahui banyak petinggi militer Romawi yang dulunya bermarkas di Sam telah pindah ke Mesir setelah wilayah Sam jatuh ke tangan kaum muslimin. Bila mereka dibiarkan bebas bercokol di sana, dikhawatirkan mereka akan menggoyang stabilitas pemerintahan Islam. Terjadi peperangan seru antara muslimin dan Romawi di Farama atau di Suez, di pintu masuk ke Mesir, dan berlanjut hingga di Danin. Amr bin As selaku panglima menghadapi kesulitan untuk maju karena jumlah pasukannya yang kekuatannya 3.500 personil saja tak cukup kuat untuk merealisasikan kemenangan besar atas Mesir. Padahal selain menaklukkan secara militer, pasukannya juga membawa tugas agama, yaitu mendakwahkan Islam di Mesir. Oleh karena itu, Amr bin Ibnu Al-As memohon bantuan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah. Umar lalu mengutus Zubair bin Al-Awam kepadanya bersama 12.000 tentara baru untuk membantunya meraih kemenangan besar dalam jihad di benua Afrika itu di tahun 640 Masehi. Dalam pasukan tambahan ini terdapat banyak sahabat Nabi SAW, termasuk 5 komandan besar, yaitu Mikdad bin Al-Aswad, Ubadah bin As-Samit, Maslamah bin Mukhlid, Kharijah bin Khuzamah, dan Zubair sendiri. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Amr ibn Al-As, "Saya dukung kamu dengan ribuan pasukan. Di antara mereka ada orang-orang yang 1 orang sebanding dengan 1.000 orang." Zubair berangkat ke Mesir dan bergabung dengan pasukan muslimin yang sedang menggempur benteng Babilonia di dekat kota tua Heliopolis. Benteng Babilonia merupakan sebuah benteng yang sangat kokoh yang digunakan sebagai tempat berlindung oleh pasukan Romawi Bizantium pimpinan Theodor, panglima pasukan Bizantium di Mesir. Benteng ini luas dan berdinding tinggi dan selama ini telah berulang kali menggagalkan para penyerbu sebelumnya. Pasukan Amr ibn Al-As juga sempat merasa kesal karena sulit menembus benteng tersebut. Padahal benteng itu sudah mereka kepung selama 6 bulan, tapi tak ada tanda-tanda mereka menyerah. Akhirnya Zubair bin Al-Awam mulai berpikir untuk mengubah strategi pengepungan terhadap benteng kuat itu. Ia siap memimpin usaha penyerbuan langsung ke benteng itu. Katanya terlalu lama menunggu hanya untuk menimbulkan kejemuan pada pasukannya, jadi harus ada penyerbuan. Zubair bin Al-Awam lalu berunding dengan para komandan pasukan. Dalam pertemuan ini ia mengucapkan beberapa kalimat yang senantiasa dikenang oleh kaum muslimin sepanjang masa. Kalimat yang menunjukkan sangat besarnya patriotisme dan heroisme Zubair bagi Islam. Zubair berkata, "Saya bermaksud menyerahkan diri saya kepada Allah. Saya harap dengan itu semoga Allah berkenan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin." Ia memutuskan untuk memanjat tembok benteng yang tinggi itu untuk kemudian melumpuhkan penjaga pintu gerbang benteng. Sebuah misi yang nyaris mustahil dilakukan karena begitu kuatnya pertahanan pasukan Romawi. Hanya orang yang siap mati saja yang berani melakukan misi tersebut. Seperti sudah diduga, usulannya itu tak disetujui bulat oleh para komandan yang amat mengkhawatirkan keselamatan sahabat seru Nabi ini. Tetapi Zubair bersikeras dengan keputusannya itu. Ia meninggalkan pertemuan, lalu keluar persiapan rencana, peralatan, dan kesiapan lainnya. Dan di malam yang penuh berkah bersama dengan beberapa tentara pilihan, ia meletakkan tangga yang disandarkan di salah satu pojok dinding benteng itu, di daerah yang tidak dijaga oleh tentara Romawi, yaitu
daerah Suq al-Hamam. Kemudian Zubair naik dengan tenang dan sembunyi-sembunyi sehingga tidak disadari oleh musuhnya. Tak lama berselang setelah sampai di atas bersama pasukannya, terdengarlah suara takbir menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir yang bersaut-sautan itu mampu membuat gentar pasukan musuh. Mereka seperti terkesima. Ia tak bergerak mencegah para tentara muslim itu berloncatan dari tangga ke dalam benteng. Tak banyak perlawanan yang mereka hadapi dari penjaga pintu gerbang benteng, sehingga mereka tak terlalu sulit membuka gerbang. Begitu gerbang terbuka, berhamburlah ribuan pasukan muslim yang menunggu di luar masuk ke dalamnya. Ide brilian dan berani Zubair bin Al-Awam itu akhirnya mengubah situasi pertempuran dengan sangat drastis. Pasukan Romawi yang sudah mempersiapkan perlawanan dari dalam benteng akhirnya menyerah. Maka selesailah penaklukan benteng yang telah dikepung selama 7 bulan itu. Dan dengan ditaklukkannya benteng itu, maka runtuhlah perlawanan Romawi Bizantium di Mesir. Seluruh daerah di Mesir pada akhirnya memilih untuk berdamai dengan muslimin. Apalagi orang-orang Kristen Koptik yang merupakan penduduk asli di sana sangat merasa tertindas berada di bawah kekuasaan kekaisaran Kristen Bizantium. Mereka melihat orang-orang Arab Islam itu jauh lebih toleran dan tidak memeras kekayaan mereka seperti Bizantium. Kini terlepaslah Mesir dan sekitarnya dari cengkraman kezaliman dan ketamakan bangsa Romawi. Dan sejak saat itu Mesir menjadi tempat dakwah yang subur bagi Islam, tempat berkumandangnya seruan-seruan kebenaran sampai hari ini. Meskipun demikian, peristiwa penaklukan benteng Babilonia itu bukanlah akhir jihad Zubair bin Al-Awam. Mujahid agung ini masih terus berperan membantu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Beliau termasuk anggota Dewan Permusyawaratan yang dibentuk Khalifah Umar. Zubair kembali dari Mesir ke Madinah. Ia tinggal di Madinah dan tenggelam dalam ibadah kepada Allah dan melayani umat. Ia berharap agar semua itu juga dinilai sebagai jihad di sisi Allah SWT. Tidak henti-hentinya tangan yang mulia terus-menerus memberi dan bersedekah dari harta rampasan perang yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dia sedang berada duduk bertafakur, Zubair merenungkan tubuhnya yang sudah melalui banyak peperangan sejak masa remaja sampai pulang dari perang Heliopolis, benteng Babilonia. Ia mendapati bekas-bekas pukulan dan tusukan di badannya, bekas-bekas yang bertebaran di tubuhnya yang suci. Sahabat-sahabat dekatnya pernah menuturkan, saya menamai Zubair bin Al-Awam di dalam beberapa perjalanan. Saya lihat bertubuh yang penuh guratan bekas pedang, banyak berlubang akibat pukulan dan tikaman. Sedang di dadanya ada seperti mata air yang mengalir akibat tikaman dan anak panah. Sahabat lainnya pernah berkata kepada Zubair, saya melihat tubuhmu dalam wujud yang belum pernah saya lihat pada orang lain. Zubair menjawab, demi Allah, tidak ada daripadanya bekas luka ataupun tikaman melainkan jalan Allah. Semoga Allah SWT merahmati para besar ini yang telah menyerahkan hidupnya sejak remaja untuk jihad fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.